Baik, sambil kita nunggu ya, barangkali saya mulai aja lah, apa namanya. Nggak tahu namanya kuliah atau apa nih. kuliah umum. Walaupun banyak dari apa namanya mahasiswa S2 juga di sini ya. Nah, hipersemiotika ini belum merupakan sebuah teori, belum merupakan sebuah konsep yang utuh, komprehensif dan selesai ya. Dia masih merupakan eksplorasi, masih dieksplorasi, yang mana di dalam buku saya barangkali kalau pernah ada yang baca ya, apa judul bukunya memang hipersemiotika, buku saya itu. Cuman sebetulnya isinya itu adalah contoh-contoh praktek hipersemiotika, bukan tentang hipersemiotikanya sendiri, tapi itu adalah penerapan hipersemiotika. Nah, sebagai sebuah konsep, hipersemiotika itu belum ini apa namanya, belum begitu dieksplorasi di dalam buku itu. Nah, mungkin hari ini barangkali kuliah ini ya diharapkan lebih berupakan sharing ya, artinya saya juga mungkin akan senang kalau ada masukan-masukan dari yang hadir di sini. Memang pada akhirnya nanti yang akan kita coba bicarakan adalah hipersemiotika, tapi saya mau tidak mau akan memulai dari semiotika ya. Saya nggak tahu, mudah-mudahan sudah tahu semua mengenai semiotika. Belum? Nah, kalau belum, untung saya mulai dari sini gitu kan. Cuman kalau saya mulai dari sini ya, ini bisa panjang, bisa pendek, bisa 1 jam, bisa 1 hari, bisa 1 bulan, bisa 1 semester, bisa satu apa namanya, 1 S1 gitu. 6 tahun berarti, 5 tahun. Nah, jadi saya nggak mungkin membicarakan ini apa namanya secara panjang lebar ya, karena nanti tujuan utamanya adalah membicarakan yang hipersemiotikanya. Cuman karena ada beberapa yang belum begitu akrab dengan ini, mungkin saya tetap akan mulai dari sini dalam waktu yang terbatas tentunya. Semiotika adalah ilmu tentang tanda. Semiotika adalah ilmu tentang tanda dan penggunaannya di dalam masyarakat. Saya rasa bagi yang sudah apa namanya dapat pengantar tentang ini ya, mungkin saya nggak perlu ulangi. Cuman bagi yang belum tahu, mungkin ini harus dijelaskan dulu ya. Yang jadi masalah di sini adalah memahami apa itu tanda. Itu kan problem utamanya. Waalaikumsalam. Kalau semiotika adalah ilmu tentang tanda, kan sebenarnya kan tidak begitu susah ya. Susah nggak kira-kira itu? Semiotika adalah ilmu tentang tanda. Apa perlu dijelaskan panjang lebar tentang itu? Kira-kira mengerti nggak semiotika adalah ilmu tentang tanda? Saya rasakan kalau anak SD ditanya kan, apa itu semiotika? Semiotika adalah ilmu tentang tanda. Ya udah selesai kan ya. Mudah sekali lah semiotika itu sebetulnya. Cuman kalau kita coba pelajari, yang jadi masalah besar itu adalah justru apa itu tanda. Ini yang jadi masalah besar gitu. Yang saya kalau di kuliah saya yang normal ya, menjelaskan tanda itu saja bisa satu semester sendiri gitu. Iya. Nah, karena dia memang tidak mudah memahami apa itu tanda. Nah, tentunya saya nggak akan mungkin lah menjelaskan secara komprehensif apa itu tanda hari ini ya. Tapi secara garis besarnya adalah bahwa tanda itu adalah sesuatu ya. Ini kita apa namanya,
sesuatu ini bisa konkret, bisa abstrak, bisa berupa suara, bisa berupa gambar, bisa berupa gestur kita, bisa berupa body language, bisa berupa benda-benda, bisa berupa apapun, termasuk alam sendiri, termasuk binatang, termasuk mungkin tumbuh-tumbuhan. Nah, semua itu kan itu adalah sesuatu. Semua itu adalah sesuatu. Ya kan? Saya serius loh ini. Karena sesuatu itu di dalam filsafat disebutnya thing, atau kalau lebih bahasa kerennya entity. Nah, tanda pokoknya segala entity. Segala entity, segala thing. Thing itu adalah sesuatu. Segala sesuatu selama dia di baliknya ada ini, ada meaning gitu. Ada makna. Jadi layak dia disebut sebagai tanda selama apapun dia gitu ya, selama di baliknya terkandung apa yang disebut dengan makna, arti, konsep, kesan, konotasi, persepsi, pandangan kita, perasaan kita. Nah, selama di balik sesuatu itu ada hal-hal yang begitu, maka dia layak disebut sebagai tanda gitu. Oke, nah kita ambil contoh ini ya. Ini contohnya gambar kebetulan ya. Ini orang atau gambar? Gambar orang, ya. Nah, mengapa tadi sesuatu itu menjadi penting? Karena ini adalah sesuatu. Cuman sesuatu itu kan harus kita jelaskan. Kalau yang kita hadapi begini, sesuatu itu adalah berupa gambar. Tapi kalau orang yang saya hadirkan di sini, sesuatu itu menjadi apa? Kalau yang saya hadirkan bukan gambarnya, tapi saya hadirkan orangnya di sini. Sesuatu itu, thing atau entity itu menjadi dia manusia, ya kan? Seorang ibu, ya. Nah, seorang ibu itu bisa nggak menjadi tanda? Bisa juga. Jadi dengan demikian kan gambar ini bisa menjadi tanda, tapi seorang ibu yang ditandai di dalam gambar ini juga bisa menjadi tanda. Nah, cuman sekarang yang kita hadapi kan adalah gambar ya. Problemnya sekarang di balik gambar ini ada nggak yang tadi kita sebut dengan makna, konsep, arti, kesan? Nah, kira-kira ada nggak gitu? Supaya lebih mudahnya, kalau di dalam pikiran kita bekerja ya, menghasilkan konsep, menghasilkan makna, menghasilkan prinsip-prinsip, menghasilkan kesan tadi, maka itulah yang disebut dengan makna gitu. Nah, kurang lebih kan begitu. Nah, di sini ada nggak yang tadi kita sebut dengan makna itu? Bermakna nggak gambar ini gitu? Nah, kalau kita cobakan maknanya apa? Kalau tidak makna, kesan. Terkesan apa? Nah, udah. Jadi itulah. Berarti di balik gambar ada kesan. Berarti di balik gambar yang sesuatu tadi itu ya, ada sesuatu yang lain yang dia adalah abstrak. Yang kita hadapi sekarang kan konkret ini ya, berupa gambar, tapi di baliknya ada sesuatu yang abstrak. Walaupun perlu dicatat, sesuatu itu tidak harus konkret, tidak mesti konkret. Cuman yang kita hadapi sekarang sesuatu yang konkret. Ada sedih gitu ya, ada kesan sedih. Kalau kita lengkapi gambarnya, kesan sedih itu agak lebih menjurus. Sedih karena apa? Ya, percaya saya lah pada saya, ini sedih karena bercerai gitu. Karena kalau saya tanya terus nanti kan bisa muncul macam-macam nanti ya. Sekarang udahlah percaya pada saya, ini artinya perceraian.
Nanti bisa kita bicarakan di luar nanti kenapa gitu. Karena memang pada akhirnya ada tulisan divorce. Ya, ini sebuah cover majalah yang berbicara mengenai divorce. Padahal tadi ketika kita masih membaca gambar yang belum ada tulisan divorce-nya, kita secara samar-samar sudah menangkap apa kesan divorce tadi itu, perceraian tadi. Berarti gambar itu sudah berbicara pada kita. Kalau tulisan itu jelas berbicara pada kita ya. Tulisan perceraian itu divorce itu berbicara pada kita. Tapi sebelum ada tulisan tadi, gambar sudah berbicara. Nah, itu yang kita sebut dengan meaning, kesan dan sebagainya gitu. Saya mungkin tidak akan lama-lama di sini ya, karena nanti kan kita lebih fokus ke hipersemiotikanya. Ini kan gambar yang lengkapnya ya. Nah, sehingga dari apa yang tadi kita lihat ya, berkembanglah satu aliran atau satu pemikiran di dalam semiotika yang disebut itu semiotika struktural. Semiotika struktural itu sebuah pandangan bahwa sebuah bahasa dan tanda-tanda yang membangun bahasa itu dibangun oleh sebuah struktur. Jadi sebuah tanda itu dibaliknya ada struktur. Cuman yang jadi masalah, struktur itu dianggap tetap, tidak berubah, mengikat, dianggap sebagai satu kesatuan utuh. Yang dimaksud dengan kesatuan utuh itu adalah yang elemen-elemen gambar itu adalah merupakan satu unit keseluruhan yang tidak ada hubungannya dengan gambar-gambar yang lain. Itu disebut dengan unity, sebuah kesatuan. Sebab nanti ketika kita bicara hipersemiotika itu bukan unity. Sebuah gambar menurut hipersemiotika bukan kesatuan utuh. Dia merupakan kutipan-kutipan, pinjaman-pinjaman dan sebagainya. Nah, tapi struktural semiotik menganggap sebuah unit tanda itu merupakan unity, satu kesatuan. Dengan satu pandangan juga bahwa struktur itu berulang ya. Struktur itu berulang. Maksud saya, gambar iklan itu, iklan rokok, iklan apapun lah ya, dari zaman ke zaman bisa berubah. Gambar iklan rokok misalnya. Tapi struktur bisa tidak, strukturnya sama saja gitu. Nah, oleh karena itu maka semiotika struktural itu percaya bahwa struktur tetap walaupun bentuk bisa berganti-ganti. Nanti kita akan coba lihat seperti apa yang dimaksud dengan struktur itu gitu ya. Kemudian pandangan lain itu adalah bahwa makna sesuatu itu tidak terkait dengan esensinya gitu ya. Sesuatu bermakna bukan karena esensinya, tapi karena relasi di antara unsur-unsur tanda di dalam sebuah totalitas. Supaya konkret begini, mengapa tadi kita mengatakan ini urusan perceraian, urusan ibu-ibu yang sedih karena perceraian? Mengapa kita mengatakan begitu? Apanya dari ibu-ibu itu yang memperlihatkan ada unsur perceraian di situ? Kita nggak tahu kita kan ya. Kita kan tidak begitu pasti di awalnya kan. Di sini itu kita belum begitu pasti nih, bisa perceraian, bisa karena anaknya hilang, bisa karena kartu kredit belum bayar. Iya kan? Bisa karena belum dapat pacar. Nggak mungkin ya. Nah, berarti kan di sini kan masih banyak kemungkinan ya. Cuman di sini kita sudah agak sedikit pasti bahwa ini sedih tentang perceraian. Nah, apa yang membuat pasti?
di sini kita sudah agak sedikit pasti bahwa ini sedih tentang perceraian. Nah, apa yang membuat pasti? Ya, karena ada foto yang disobek. Artinya apa? Makna perceraian itu muncul karena kita merelasikan si ibunya dengan si fotonya. Relasi, karena relasi itu. Nah, kalau si fotonya tidak ada, makna kan tadi polisemi ya, banyak kemungkinan makna. Di dalam istilah semiotika, foto ini menjadi apa namanya, semacam anchor itu jangkar. Ya, foto itu menjangkarkan makna agar tidak kemana-mana gitu. Nah, ini yang tadi apa kita maksud bahwa makna sesuatu, termasuk gambar ini ya, itu muncul karena relasi di antara unsur-unsur di dalam sebuah totalitas. Yang dimaksud dengan totalitas adalah totalitas apa yang ada di gambar ini. Yang dimaksud dengan relasi adalah ya kita merelasikan elemen-elemen yang ada di gambar ini, termasuk tulisan divorce tadi. Nah, ini kalau dijelaskan akan panjang ini ya, apa relasi tadi itu. Tapi saya mudah-mudahan sudah ketangkap apa esensinya ya, bahwa makna itu bukan karena si ibunya gitu ya, tapi karena si ibunya kita hubungkan dengan si fotonya. Itu yang disebut dengan relasi. Nah, dari situ muncullah teori-teori ya tentang struktur tanda. Yang tadi sudah dijelaskan bahwa tanda itu struktur itu mengikat, tidak berubah dan sebagainya. Jadi apa yang tadi kita lihat ya, apa yang tadi kita lihat, yang si ibu tua tadi itu ya, kalau kita strukturkan, ya dia kurang lebih seperti ini. Gambar si ibu itu adalah signifiernya, penandanya. Kemudian perceraian, divorce, sedih tadi itu adalah levelnya adalah hal-hal yang abstrak, signified, tidak konkret. Foto si ibu konkret, tapi konsepnya itu abstrak. Nah, ini banyak penjelasan tentang itu ya. Dikatakan bahwa apa namanya, antara penanda dan petanda itu seperti selembar kertas gitu kan. Ada penjelasan seperti itu. Mungkin kalau dicontohkan, barangkali ada contoh bunga ini yang juga dicontohkan oleh Laurent Barthes ini ya. Bunga sebelah kiri itu. Bunga sebelah kiri itu mengandung makna nggak? Dari mana makna itu muncul? Ya, karena di bawahnya ada hati. Iya. Nah, bunga yang sebelah kanan mengandung arti yang sama nggak? Sama, ya. Tapi kan bukan karena hati. Karena apa? Karena diberikan dengan cara yang dengan etiket memberi tertentu, ya kan? Nah, persoalannya adalah antara bunga dengan cinta itu di dalam teori semiotika ya, dia merupakan satu unity, satu kesatuan seperti selembar kertas gitu, yang tidak bisa dibelah dua. Kertas bisa nggak dibelah dua? Ya, pakai teknologi mutakhir bisa. tapi setelah dibelah dua, menjadi satu sisi nggak dia? Setelah dibelah dua, tetapnya dua sisi. Nah, begitulah relasi antara signifier dan signified, relasi antara bunga dan cinta tadi. Maksudnya nggak bisa dipisahkan. Ya, kalau saya sering mencontohkan itu, nggak bisa kita ini ya berikan bunga pada nenek kita gitu ya. Nek, ini saya beri bunga, nanti cintanya nyusul gitu. Nggak bisa. Atau dibalik, nek saya berikan cinta ini, tapi bunganya nyusul nanti gitu. Nggak bisa juga.
karena dia seperti selembar kertas yang nggak bisa dipisah-pisahkan gitu. Nah, ada penjelasan tanda seperti itu, makanya dia disebut tanda itu struktural. Struktural itu artinya terikat struktur gitu kan. Dikatakan juga terkodekan ya. Terkodekan itu artinya bahwa bunga itu artinya cinta, itu semua kita mungkin percaya itu ya, bahwa memberikan bunga pada seseorang itu menyatakan cinta. Kita sepakat nggak? Gimana? Sepakat nggak? Nggak? Oh, sepakat. Dikira nggak sepakat. Saya kira nggak sepakat tadi. Kalau nggak sepakat, nggak berhak hidup di Indonesia. Enggak, artinya kan itu kan ini ya, itu yang kita sebut dengan common sense. Common sense itu hal yang kita sepakati bersama dan kita tidak perlu lagi bertanya-tanya gitu. Nah, begitulah hubungan antara penanda dengan petanda tadi gitu ya. Oleh sebab itu dia disebut struktural. Nah, kita berikan contoh ya. Yang kita sebut struktur tadi. Kan tadi dari awal kita mengatakan sesuatu bermakna karena relasi. Sesuatu bermakna karena relasi. Nah, di sini yang kita relasikan siapa? Antara laki-laki dan perempuan. Cuman dalam semiotika relasi itu harus kita kejar terus. Relasinya gimana? Pertama-tama kita lihat relasi di dalam gambar aja dulu. Di dalam gambar bagaimana laki-laki dan perempuan direlasikan? Bagaimana? Pertama berpasangan, yang kedua intim. Ada relasi power nggak? Satu di atas, satu di bawah. Nah, di atas tuh konotasinya gimana? Melindungi. Yang perempuannya dilindungi. Berarti ada ketidaksetaraan. Nah, begitu relasi kan? Berarti kalau memang ada ketidaksetaraan, berarti gambar ini berkonotasi ketidaksetaraan. Nah, di dalam semiotika dilanjutkan lagi lebih jauh. Di dalam gambar ini ada ideologi yang bekerja. Disebutnya ideologi patriarki. Patriarki itu keyakinan bahwa laki-laki dominan, perempuan subordinat. Laki-laki berkuasa, perempuan tidak berkuasa. Nah, akibatnya apa? Yang kita sebut dengan struktur di gambar ini adalah struktur ketidaksetaraan relasi kekuasaan. Atau kalau kita singkat, ini adalah struktur patriarki. Itu kurang lebih yang tadi kita sebut dengan struktur. Cuman nanti silakan diperluas ininya ya, penggunaannya. Karena yang saya contohkan kan gambar ini ya. Sementara yang disebut dengan tanda kan tidak melulu gambar, bisa ucapan saya ini itu juga tanda, bisa sebuah tulisan, bisa sebuah film, gambar yang bergerak, video dan seterusnya. Baju kita itu juga sama, terstruktur. Bahkan kita makan ke restoran terstruktur, ada ininya, ada relasi-relasi, ya kan? Kalau nasi direlasikan dengan rendang, direlasikan dengan balado misalnya, nah atau nasi padang gitu kan ya. Coba kalau nasi direlasikan dengan rendang, dengan lotek, dengan karedok, dicampur dengan sukiyaki misalnya itu kan ya. Nah, relasinya gimana tuh? Relasi itu yang disebut dengan hypersemiotika nantinya, karena kesatuan sudah runtuh gitu ya. Kita tidak menemukan lagi kesatuan. Nanti akan kita sampai di sana nanti. Oke. Tadi yang saya katakan ya, gambar berubah. Sekarang gambarnya sudah berubah ini. Konteksnya juga sudah berubah. Ini kan iklan parfum. Tapi struktur patriarki tetap bekerja nggak? Dengan cara yang sama. Nah, ini yang disebut dengan di awal tadi, bahwa struktur itu dianggap tetap tidak berubah dan berulang-ulang.
Bahkan ada kesan struktur itu abadi, gitu. Berlaku sepanjang zaman. Bentuk bisa berubah-ubah. Cara menampilkan dominasi dan yang didominasi bisa macam-macam. Tapi struktur dominasi yang begini yang tetap muncul. Misalnya ini iklan minuman di Meksiko gitu ya. Ya sama juga relasi struktur berulang gitu. Nah, kalau kita perhatikan mungkin di iklan-iklan, mungkin di film atau di poster, di fotografi, misalnya di dalam kebudayaan kita ya, mungkin kalau agak jeli memperhatikan, banyak sekali lah yang gambar sih berubah-ubah. Figurnya, orangnya yang ditampilkan berubah-ubah, tapi struktur tidak berubah gitu. Jadi pandangan strukturalis ini juga ada benarnya gitu dalam hal tertentu. Tapi tidak semua tanda begitu. Oke, nah kemudian ini saya terpaksa untuk ini juga ya, menjelaskan beberapa aspek dari semiotika struktural ini. Di antaranya itu adalah pandangan bahwa mengkaji tanda itu kita bisa dua wilayah gitu. Pertama wilayah Langs, bahasa Prancis kan. Yang kedua wilayah Perol. Langs itu adalah tanda atau bahasa sebagai sebuah sistem, sebagai sebuah aturan, sebagai sebuah aturan main, sebagai sebuah grammar, sintak dan sebagainya. Nah, sehingga kita mengenal ada bahasa Indonesia sebagai sebuah sistem. Kemudian ada perol. Perol itu adalah praktek tindak berbahasa. Contoh ya, saya sekarang ngomong ini bisa disebut tindak berbahasa nggak? Saya nulis buku sama juga, itu tindak berbahasa. Saya bikin poster, itu tindak berbahasa juga. Kita pakai baju kita masing-masing, tindak berbahasa bukan? Selama baju itu ada meaningnya, maka baju itu kan sebuah tanda. Ya kan? Nah, cuman di dalam pandangan struktural ya, tindak atau praktek kita berbahasa itu, baik ngomong, baik menulis, berbicara, menggambar, bertindak ya, melalui body language, itu mengikuti sistem. Mengikuti sistem. Contoh, saya sekarang melakukan praktek berbahasa. Nah, kira-kira saya mengikuti aturan main dan vocabulary bahasa Indonesia nggak? Dan saya kan tidak bisa keluar dari situ kalau mau berkomunikasi dengan komunitas bahasa. Artinya apa? Agar kita bisa berkomunikasi, maka kita masing-masing harus mengikuti tidak hanya aturan, tapi juga vocabulary-nya. Iya. Sebab kalau kita hanya mengikuti aturan gitu ya, kan ada orang yang coba-coba bereksperimen gitu ya. Saya ngikutin aturan bahasa Indonesia kok. Subjek, predikat, objek. Cuman bagi saya vocabulary bahasa Indonesia itu cuma satu kata, pohon gitu. Nah, saya mau nebang pohon ya, pohon, pohon, pohon. Ah, Anda salah grammar. Enggak, saya begitu grammar, kan ini subjeknya pohon, predikatnya pohon. Nah, artinya tindak berbahasa itu kan dua arah ya, menggunakan vocabulary yang disepakati dan menggunakan aturan main yang disepakati juga. Nah, begitulah cara kerja bahasa. Nah, pandangan struktural mengatakan semua tindak bahasa harus mengikuti sistem. Bisa kita cobakan. Setiap kali kita pakai baju di depan lemari pakaian kita di rumah, kira-kira kita mengikuti aturan main nggak? Berbaju gitu. Kita mengikuti habit, kebiasaan, etika sosial nggak dalam berpakaian setiap hari?
kita mengikuti habit, kebiasaan, etika sosial nggak dalam berpakaian setiap hari? Baju pakai di sini, topi di kepala, sepatu di kaki. Nah, kita mengikuti aturan itu nggak? Boleh nggak satu ketika saya pakai sepatu di kepala? Nah, kalau kita mau hipersemiotika, kita bisa bereksperimen gitu. Kalau di semiotika struktural tidak, baju kita sudah terstruktur dan kita harus mengikuti struktur itu gitu. Nah, ini makanya dikatakan tadi struktur itu mengikat kita nggak bisa keluar dari situ gitu ya. Kalau kita mau berkomunikasi, di dalam kajian bahasa juga ada problem bahasa yang sinkronik, bahasa yang diakronik. Maksudnya begini, semiotika struktural itu menganggap tidak ada perubahan, tidak ada diakronik itu. Diakronik itu adalah satu satu garis waktu yang kita menyebutnya perkembangan, sejarah, transformasi, di mana di situ ada perubahan struktur, perubahan grammar, perubahan macam-macam gitu ya. Nah, semiotika strukturalis nggak percaya dengan perubahan itu. Makanya pandangannya adalah diakronik. Diakronik itu artinya mau zaman apapun struktur bahasa itu tetap sama gitu. Gimana? Sinkronik ya. Sinkronik ya, bukan diakronik ya. Itulah pandangan sinkronik tentang bahasa. Di mana waktu itu disebutnya slice of time ya. Dimatikan waktu itu. karena dia anti perubahan. Oke. Nah, saya terpaksa menjelaskan ini ya, secara ringkas-ringkas ini ya. Prinsip yang sangat sentral di dalam semiotika struktural tadi adalah prinsip difference, perbedaan. Di mana ini penjelasan lebih lanjut dari bahwa makna sebuah tanda itu bukan karena esensi tanda itu, tapi karena relasinya dengan tanda-tanda yang lain gitu. Yang kita contohkan kan tadi iklan tadi ya. Si ibu tadi itu. Nah, di dalam bahasa yang linguistik ya, linguistik lah, prinsipnya juga sama. Walaupun ini sangat linguistik ini ya. Ini kata ayam ini mengapa menunjukkan binatang seperti itu? Ada nggak hal-hal yang esensial, substansial pada kata ayam itu yang membuat orang merelasikannya dia dengan binatang ayam itu? Nggak ada kan ya? Kalau beda dengan ini ya, kalau di komik kan kita sering membaca ya, nah gitu kan ya, di komik gitu. Ada nggak hubungan antara kata door itu dengan pistolnya? Karena kita beranggapan bunyi kata door itu sama dengan bunyi pistolnya. Jadi relasinya itu adalah relasi substansial yang di dalam bahasa disebut dengan onomatopoeia ya. Kata meniru bunyi si peristiwanya gitu. Nah, sekarang kata ayam itu ada nggak hubungan substansial dengan binatangnya? Yang seperti yang barusan. Nih, ayam ya. Nah, kan gitu ayamnya kan ya. Ada nggak hubungan substansial? Nggak ada kan ya? Kecuali kalau ada yang mau maksa saya gitu. Ada Pak, ini kan sama-sama ada kakinya gitu kan ya. Nah,
Iya. Nah, kan nggak ada relasi kan ya antara kata ayam dengan binatang ayam. Tapi mengapa dia digunakan untuk menjelaskan ayam? Nah, di dalam semiotika struktural, karena kata ayam itu direlasikan dengan sesuatu di luar dirinya melalui satu prinsip yang fundamental ya, disebutnya prinsip difference, perbedaan. Jadi gini, banyak benda-benda yang berbeda-beda di alam ini. Ada ayam, ada ayah saya, ada awan dan seterusnya. Nah, untuk menjelaskan benda yang beda-beda itu, maka digunakan kata yang beda-beda. Tapi boleh nggak kita ganti-ganti gitu ya? Jadi dasarnya adalah kesepakatan kita aja, bahwa ayam itu artinya binatang ini, ayah itu artinya bapak saya. Nah, kita kan tidak dibolehkan bereksperimen ya. Tiba-tiba kan, wah ayam saya belum pulang dari kantor gitu kan. Ayah saya masih di kandang. Nah, padahal secara ini ya, secara fungsional itu bisa begitu kan kita ganti, cuman kita sudah sepakat. Nah, sehingga di dalam semiotika ya, kata ayam bermakna ayam itu karena dia dibedakan dari kata-kata lain. Nah, ini praktisnya begini. Mengapa mobil BMW itu artinya high class? Ya, ada yang mengatakan, wah karena harganya mahal Pak, karena looks, karena eksklusif, itu substansial. Dan BMW itu bukan karena itu bermakna high class. BMW bermakna high class karena ada mobil kijang yang tidak bermakna high class. Ada mobil Espas yang bermakna kelas bawah. Sebab kalau semua mobil di dunia ini adalah BMW semua, ya maka tidak akan ada high class. Oleh karena itu BMW bermakna high class karena ada mobil lain yang non high class. Sama juga, saya udah capek-capek pakai baju yang kelihatan macho ya, saya ingin menunjukkan maskulinitas gitu. Nah, kalau tidak ada femininitas, akan bermakna nggak maskulinitas itu? Maka makna maskulinitas itu muncul karena dia dibedakan dari femininitas kan. Maka segala sesuatu bermakna karena dia dibedakan. Ini bisa kita contohkan dengan perbedaan kelas kasta, perbedaan status, perbedaan gaya hidup, cara kerjanya seperti itu gitu. Tadi yang kita sebut dengan prinsip difference tadi ya. Nah, sehingga kita bisa mengatakan begini ya, ini high class. Cuman sama dengan prinsip perbedaan tadi, mengapa semua ini high class? Karena ada tetangga saya yang dia mandi itu di pancuran umum. Di sini mandinya di kolam sendiri. Nah, dibedakan antara mandi di kolam sendiri dengan mandi di pancuran umum. Yang pancuran umum ini kelas apa itu? Ya kelas bawah ya. Nah, jadi prinsip different ini berlaku untuk hampir semua yang kita lakukan ya. Makan aja itu sama juga. Makan itu ada nggak? Di kelas-kelas kan nggak makan. Ya, warteg, kantin, warteg, kantin, restoran, kafe. Kafe sendiri juga ada kelas-kelasnya. Restoran sendiri juga ada kelas-kelasnya. Terus makanannya sendiri ada kelas-kelasnya nggak itu? Nah, sekarang sudah begitu kan? Nah, kritik Maici itu kan memanfaatkan prinsip different tadi kan ya. Yang dia jual kan difference. Yang dia jual kan bukan rasa sebetulnya, tapi adalah different, perbedaan rasa. Tingkatan pedasnya itu kan yang dijual. Oke,
kurang lebih begitu ya, apa namanya, hipersemiotika tadi itu. Mungkin semiotika struktural. Silakan aja kalau ada yang ini ya, yang mau, sebelum kita melanjutkan ke dalam hipersemiotika supaya apa namanya ada interaksi lah ya. Silakan saja kalau ada yang ini ingin mendiskusikan sesuatu, ya silakan. Berarti makna itu bisa berbeda-beda tergantung orang, latar belakang. Tadi satu simbol kan dimaknakan Ya. tertentu, tapi bisa macam-macam. Terus bagaimana semiotika melihat itu? Oke, jadi kita belum ini ya. Memang ada penjelasan lebih lanjut ya. Kalau tadi kan kita bicara mengenai prinsip dasar. Prinsip dasar itu bahwa makna itu terkodekan. Terkodekan itu artinya kita sepakat tentang makna sesuatu. Kita sepakat bunga artinya cinta. Kita sepakat kalau di jalan ada lampu merah berhenti. Kita sepakat kan ya. Nah, begitu banyak sekali kan kesepakatan kita tentang sesuatu. Berarti kita percaya bahwa tanda itu ada strukturnya. Kan begitu ya. Nah, cuman nanti kita belum berbicara mengenai ini, tingkatan-tingkatan meaning. Makna itu bertingkat-tingkat. Yang paling dasar disebutnya makna yang denotatif. Makna denotatif, makna yang harfiah, makna yang lateral gitu ya. Terus ada yang makna konotatif, makna yang muncul di otak kita karena cara membaca kita yang berbeda, karena keyakinan kita yang berbeda, karena ideologi kita yang berbeda, sehingga nanti itu sehingga muncullah pandangan begini, ada makna yang universal. Misalnya tadi kita lihat gambar ayam itu, maka ini gambar apa? Maka mungkin seluruh orang di dunia ini yang pernah melihat ayam akan mengatakan ini gambar ayam. Nah, itu denotasi. Denotasi itu universal. Tapi ketika kita menyatakan ya, atau dipertanyakan, apa makna mobil ini? Apa makna kolam renang ini? Apa kesan yang muncul di pikiran kita melihat kolam renang ini? Nah, itu bisa macam-macam. Bagi kita yang kelas bawah, kita mengatakan, wah ini mewah, ya kan? Ketika kita pergi ke Pondok Indah, dan wah rumah mewah. Bagi orang tinggal di Pondok Indah, biasa aja gitu. Nah, di situ muncullah ini kan apa namanya, bahwa makna itu dia polisemi. Polisemi itu artinya poli itu banyak, semi itu makna. Pada dasarnya sebuah tanda bermakna banyak kalau levelnya adalah level konotasi, level di otak kita. Yang tadi kita sebut yang kesan, pandangan kita, itu tidak universal. Pada dasarnya begitu. Oke, ada lagi? Jadi kalau struktur itu Pak hanya berlaku di tataran denotasi. Ya. Ya, maksudnya kalau di tataran konotasi nggak ada struktur. Struktur itu nggak tetap lagi gitu kalau di tataran konotasi. Jadi diakronis, sinkronis gitu. Kalau di tataran konotasi. Ya. Jadi tadi kan kita harus membedakan ya. Semiotika itu kan ada semiotika yang struktural. Ada semiotika yang nanti yang akan kita bicarakan sebagai semiotika yang hypersemiotik itu. Semiotika struktural itu yang dia pelajari, yang dia apa namanya ya, yang dia studi, yang dia kejar adalah semua yang kita sepakati. Jadi di level denotasi. Dia di level denotasi gitu. Nah, apa yang terjadi di pikiran kita itu di luar jangkauan semiotika struktural. Itu tadi cara kerjanya semiotika yang hypersemiotik itu. Karena nanti kita jelaskan ya kenapa gitu ya. Ya. Ada nanti pandangan tentang itu ya. Tapi pada dasarnya adalah dia
percaya lagi bahwa makna itu terstruktur. Makna itu ya tergantung kita. Tapi ada nggak makna yang terstruktur? Ya contohnya traffic light, tanda lalu lintas itu kalau tidak terstruktur kan kacau kan jalanan itu. Berarti kan kita patuh terhadap struktur itu. Nggak boleh kita polisemi di situ. Boleh nggak kita mengenai lampu merah itu tapi berdasarkan pemikiran kita sendiri gitu? Ya nggak bisa kan. Nah berarti memang ada yang terstruktur. Cuman tidak semua makna itu terstruktur. Nah inilah yang nanti akan dikerjakan di dalam hipersemiotika tadi nanti gitu ya. Ada lagi yang lain? Nggak, kalau nggak saya teruskan dulu ya. Oke, kita masuk pada hypersemiotika ya. Tadi di awal saya sudah mengatakan bahwa ini belum merupakan sebuah konsep, belum merupakan sebuah prinsip, apalagi teori yang ini ya, yang komprehensif, teruji, belum sampai ke sana. Tapi kita berpeluang untuk menemukan itu gitu. Walaupun sudah ada beberapa pemikir yang mencoba menawarkan teori-teori yang parsial tentang itu. Nah, saya mungkin berupaya untuk masuk dulu kepada teori-teori yang sudah ada. Cuman namanya bukan hipersemiotika teori itu. Ya, nanti kan kita lihat gitu ya. Nah, saya berupaya untuk menamanya dengan hipersemiotika. Belum ada penamaan seperti itu. Yang kurang lebih adalah hiper itu kan melampaui ya. Walaupun artinya bisa macam-macam. Bisa melintasi, bisa melewati, bisa menembus. Tapi saya menggunakan istilah supaya mudah saja, melampaui. Beyond. Hiper itu beyond dalam pengertian melampaui alam, melampaui alamnya, atau disebut juga melampaui alam itu kodrat ya, melampaui kodrat, melampaui alam, melampaui prinsip, melampaui bentuk, melampaui karakter, yang kalau kita kumpulkan secara keseluruhan melampaui struktur. Nah, sehingga di sini saya mencoba menjelaskan hipersemiotika itu adalah ilmu tentang tanda, kajian tentang tanda, di mana tandanya itu melampaui melampaui alam, melampaui struktur, dan seterusnya gitu. Artinya apa? Kita bisa melihat banyak sekali tanda-tanda yang tidak patuh terhadap struktur, bahkan melawan struktur. Nah, ini yang secara samar-samar nanti akan kita jelaskan sebagai ini ya, hipersemiotika. Nah, dari mana kita mulai? Saya mulainya dari apa yang telah dipikirkan orang ya. Saya mulai dari ini beberapa prinsip dari post strukturalis. Ini bukan dari saya ini. Kan tadi ada semiotika struktural, itu Saussure, Roland Barthes, Greimas dan sebagainya memikirkan itu semiotika struktural. Nah, ternyata ada orang yang mencoba-coba ya memikirkan semiotika yang non struktural, yang secara garis besar disebutnya adalah semiotika post struktural. Kalau yang tadi kita pelajari semiotika yang struktural. Apa bedanya ya? Bedanya itu adalah kalau semiotika struktural itu kan fokus pada struktur, bahwa struktur itu apa tadi itu? Struktur nggak berubah, tetap mengikat, berulang-ulang, gimana? Dan abadi. Iya, struktur itu abadi, gitu kan? Poststrukturalis itu sebaliknya meyakini ya, struktur itu bisa berubah ketika orang mempraktekkan bahasa. Dia berubah di dalam praktek. Ketika terjadi pertukaran, dia berubah karena ada dinamika tanda. Nanti kita bisa berikan beberapa contoh ya.
apa yang disebut dengan hal-hal itu ya. Sehingga secara garis besar di dalam posturalis itu tanda itu dipandang yang dianggap tidak statis tapi dinamis gitu. Tidak tetap tapi transformatif. Tidak mengulang-ulang. Kalau mengulang-ulang itu kan namanya reproduksi. Reproduksi, tapi produksi menghasilkan hal yang baru. Mempunyai prospek ke depan, bersifat subversif. Subversif itu secara garis besar merongrong struktur ya. Merongrong apa ya? Gimana? Bisa membangkang, tapi dalam pengertian membangkang itu untuk merusak. Jadi subversif itu artinya merusak struktur yang tadi kita anggap baku, ya mungkin dengan cara pembangkangan. Itu subversif. Dalam pengertian semiotik ya, kalau politik memang ya subversif itu kan pembangkangan. Revolusioner dan dekonstruktif, nanti akan kita coba jelaskan ya. Oke, kalau tadi strukturalisme itu percaya bahwa tanda itu merupakan satu struktur yang mengikat. Jadi ketika saya ngomong, saya harus mengikuti aturan bahasa Indonesia. Ketika saya berpakaian, saya harus mengikuti norma-norma, etiket dan sebagainya berpakaian kan. Poststrukturalisme itu sebaliknya mengatakan tidak, kita tidak harus mengikuti struktur. Kita memiliki apa yang disebut di dalam istilah semiotika itu permainan bebas tanda yang heterogen, plural, dengan kode-kode yang tidak mengikat, kode-kode yang dinamis. Aturan dianggap bersifat relatif, tidak universal. Nah, seperti tadi yang kita katakan ya, mengapa memberikan bunga tadi itu artinya cinta? Dasarnya apa? Pertama, dasarnya itu adalah dalam semiotika disebut dengan prinsip arbiter. Arbiter itu ya kita karang-karang aja gitu ya. Oh, bunga cinta kan ya. Itu kan arbiter gitu ya. Dibuat-buat, diada-adakan, artifisial gitu kan ya. Tapi yang arbiter itu kita sepakati. Nah, mengapa bunga artinya cinta? Karena kita sepakati. Artinya bahasa bekerja karena ada konsensus. Mengapa kita bisa berkomunikasi sekarang? Tidak lain, tidak bukan karena ada konsensus. Konsensus tentang gramarnya, konsensus tentang ayam tadi kan. Ada nggak yang tidak sepakat di sini? Ayam itu artinya bukan menjelaskan binatang kaki dua itu, nggak ada kan? Nah, artinya kita dasar berbahasa itu konsensus. Posturalisme mengatakan tidak, tanda dibangun oleh prinsip disensus. Nggak perlu kita sepakat. Saya boleh dong melanggar kesepakatan. Saya boleh dong menggunakan bunga itu bukan untuk menyatakan cinta. Boleh nggak saya menggunakan bunga untuk menyatakan benci? Tidak hanya bisa, ada yang menggunakan itu kan. Gimana? Ya, orang-orang psikosis. Oh iya, yang di band. Bunga mawar, tapi untuk menggambarkan seksualitas, keliaran dan Violence juga kan. Iya. Iya, keliaran kan ya. Nah, kan boleh kan? Kita aja yang ini yang tidak mau keluar dari struktur tadi gitu. Jadi salah satu prinsip dasarnya adalah disensus. Kalau yang struktural, konsensus. Konsensus kan kesepakatan ya. Kesepakatan bersama. Oleh karena itu dia adalah kan tadi kan di awal ya kita mengatakan ada
sistem, ada tindak, action, atau praktek. Nah, praktek berbahasa kita menurut posturalis tidak perlu mengikuti sistem bahasa. Kurang lebih itu prinsip dasarnya ya. Nah, kalau kita coba lihat lebih lanjut, di antara cara kerja posturalis itu adalah salah satunya adalah apa yang disebut dengan intertekstualitas, atau kalau mau kita juga bisa sebut lintas pertandaan. Lintas tanda ya. Kalau masih ingat yang tadi di awal kita mengatakan di dalam pandangan strukturalisme tanda itu unity. Tanda itu adalah sebuah kesatuan yang utuh yang tidak ada unsur-unsur lain yang masuk ke situ kan. Oke. Mungkin sebelum saya menjelaskan teori-teori ini gini ya, kita nulis tesis misalnya, atau skripsi atau disertasi. Nah, disertasi kita itu sebuah unity enggak? Sebuah kesatuan yang tidak ada unsur-unsur lain yang kita pinjam di situ. Enggak. Berarti tesis kita adalah kumpulan dari pandangan-pandangan orang lain yang kita kumpulkan menjadi satu dalam rangka menghasilkan pikiran kita sendiri. Nah, begitulah tesis kan. Jadi tesis itu kalau begitu bagaimana? Kalau mau kita jujur, tesis itu mengambil alih pemikiran orang, iya kan? Kita masukkan ke dalam bab teori, itu kan pikiran orang semua itu. Istilah dalam intertekstuality itu kutipan-kutipan. Jadi tesis kita adalah mosaik kutipan-kutipan. Cuman nanti ketika disertasi kita itu kita jadikan buku ya, kita kasih di situ ini tanda C yang ada kurungnya itu, copyright. Copyright artinya kita merasa ini milik kita gitu. Ini adalah hasil pikiran saya gitu kan ya. Nah, kira-kira benar nggak itu hasil pikiran saya 100%? Mungkin hanya 20% kali ya. Yang lainnya kutipan. Iya. Katanya ini Pak, kalau meniru dari satu orang, Iya. itu kan plagiarisme. Tapi kalau mengambil dari banyak orang, namanya riset. Nah, itu jadi riset itu bahasa halusnya ya. Ya, ke bahasa kasarnya riset itu adalah plagiarisme gitu. Ya, karena kan kita kan ada orang yang ini kan ya, yang memplagiat buku kita. Anda plagiat buku saya gitu kan ya. Padahal kita kan memplagiat pemikir yang lain gitu. Iya. Nah, ini bedanya ya. Jadi nanti perbedaan ini kan menjelaskan perbedaan antara pandangan modernisme dengan pandangan postmodernisme tentang teks gitu. Nah, kebetulan posturalisme tadi dengan postmodernisme itu kan saling mengisi dia ya. Berarti kalau fotografi itu mosaic of quotation juga ya? Fotografi. Apapun. Kalau dia misalnya ngefoto, itu arsitekturnya bukan dia yang buat, orangnya bukan dia yang buat gitu. Iya. Terus angle-nya udah ada, sebelumnya udah ada yang pakai. Iya. Kamera orang. Iya, persis. Jadi mengapa kita bisa memoto sesuatu ya, membuat fotografi, kita mengambil sudut. Kadang-kadang fotografer tuh, ini karya saya gitu kan. Iya, dia kan mengklaim begitu, ya kan, ada copyrightnya kan. Cuman dari mana dia tahu dia mengambil sudut pandangnya, sudut pandang apa? Angle-nya ya, misalnya frog angle itu kan. Dari mana dia pakai tahu itu?
Apakah produk dia sendiri? Kan dia tahu dari gurunya. Nah, berarti dia kan ngutip gurunya. Nah, jadi begitu pandangan postural itu mengatakan begitu. Semua teks, mau dia fotografi, mau dia tesis tadi, mau dia fashion, mau dia apapun lah, dia adalah mosaik ini, kutipan-kutipan. Kita ngutip tekniknya, kita ngutip stylenya, kita ngutip tadi itu tekniknya, filternya, ya. Jadi artinya kreativitas itu nggak diakui. Ada. Kan semuanya pinjaman. Ada. Kan tadi udah kita katakan ya, kita di dalam tesis kita minjam 80%. Tapi kita menghasilkan yang 20%. Itu adalah inovasi kita. Dipertanyakan betul nggak kita punya 20%? Nah, itu ada teori lain itu. Saya juga bergerak di situ ya. Itu kita sedang menggugat teori kreativitas. Teori kreativitas dalam seni, dalam desain, dalam arsitektur, dalam apapun ya, dalam teknologi begitu juga. Karena dikatakan begini, sesuatu disebut kreatif, orisinil, kalau di dalam karya kita itu tidak ada unsur-unsur yang dipinjam dari orang lain. Nah, Einstein bikin teori relativitas. Kira-kira ada nggak yang dipinjam Einstein dari orang lain? Teori Einstein itu nggak mungkin muncul kalau tidak ada teori Newton. Maka dia minjam dulu Newton dalam rangka menghasilkan teorinya. Maka saya mengatakan tidak mungkinlah sebuah karya kita itu 100% baru. Kita harus minjam dulu dalam rangka menghasilkan yang sehingga definisi desain, definisi seni itu salah semua. Iya. Karena ada beberapa definisi seni atau desain yang mengatakan seni adalah seni modern tentunya ya, di mana seniman menghasilkan sesuatu yang otentik yang tidak tanpa ada unsur sama sekali yang dipinjam dari orang lain, mau bentuk, mau prinsip dan sebagainya. Itu nggak mungkin. Nah, mungkin itu perlu ada kuliah lain tentang itu gitu. Karena panjang ceritanya itu ya. Nah, cuman di dalam intertextuality itu ini adalah satu teori tanda yang jujur gitu. Ini jujur dia. Kita kan jujur ya, saya ngutip pemikiran orang kok tapi saya menghasilkan pemikiran saya begini. Nah, itu kan jujur itu. Kalau yang tadi modernisme tadi itu nggak jujur. Karena dia mengklaim lukisan ini adalah jenius saya gitu. Nah, itu nggak jujur. Nah, intertextuality itu sebetulnya menjelaskan bahwa transposisi itu artinya mengambil alih ya. Transposisi mengambil alih satu sistem tanda ke yang lainnya disertai artikulasi, ekspresi, ungkapan yang baru. Nah, makanya kita mindahin teori orang lain dulu kan ke disertasi kita bab 2 itu. Dalam rangka untuk menghasilkan artikulasi yang baru. Walaupun saya berikan contoh tesis, tapi ini berlaku untuk ini, untuk seni, untuk desain, untuk arsitektur, untuk teknologi. Oke. Nah, kemudian prinsip keduanya adalah tanda itu dipraktekkan di dalam sebuah ranah ya. Ranah itu medan lah gitu ya. Yang di dalamnya terjadi persilangan, percampuran di antara berbagai sistem tanda. Di dalam tesis kita bersilangan, bercampur nggak pemikiran-pemikiran? Ya, pada dasarnya tesis kan begitu. Di dalam fotografi tadi bercampur nggak teori-teori, konsep-konsep? Campur. Nah, ini kan pernyataan yang jujur tentang ini, tentang sebuah tanda gitu kan. Mosaik kutipan. Oke, jadi ini pandangan tentang ini ya, intertekstualitas itu. Yang nanti saya pakai, makanya saya kan juga minjam kan.
Saya nanti pinjam, tapi saya kembangkan dengan cara saya sendiri untuk hipersemiotika itu. Nah ini kalau diskemakan struktur tandanya begini gitu. Kalau tadi kan kita di dalam pandangan struktural ya, sebuah tanda kan hanya begini aja, hanya begini kan, dia utuh, dia tidak ada unsur lain yang masuk. Sebuah foto tadi, ya itu karya saya, nggak ada sumber-sumber masa lalu. Nah, intertekstualitas percaya karya saya itu ngutip dulu ke teori orang lain, gaya orang lain, prinsip orang lain. Orang lain itu juga ngutip ke orang lain yang sebelumnya dan seluruhnya tanpa hentinya gitu. Ini yang menyebabkan buku Plato itu yang tahun berapa itu? Abad ke-400 sebelum Masehi ya. Sampai sekarang masih tetap dikutip orang. Itu yang disebut dengan intertekstualitas. Sehingga dia disebut persilangan bahasa, persilangan konsep, persilangan teori. Pada level bahasanya dia disebut dengan translanguage, perlintasan bahasa. Dia disebut double coding. Double coding itu bahwa bunga itu artinya cinta, itu menjadi sebuah aturan nggak? Apa itu aturan? Sesuatu yang membuat kita harus mengikuti prinsip-prinsip dasarnya. Itu kan aturan kan ya? Nah, sehingga ada aturan lalu lintas. Nah, yang disebut aturan pada lalu lintas gimana? Ya kita patuh pada prinsip bahwa merah itu artinya stop, hijau, jalan dan sebagainya. Jadi tanda lalu lintas itu ada kode, diatur oleh semacam kode aturan. Nah di dalam intertekstualitas ada prinsip double coding. Sebuah tanda dia dibangun oleh tidak hanya satu kode ya, tapi oleh dua atau lebih kode, dua atau lebih aturan, dua atau lebih grammar, vocabulary. Saya maju aja dulu ya, supaya konkret aja ya. Saya maju aja dulu. Oke, kalau kita lihat lukisan Mona Lisa ini sebuah sistem tanda yang mempunyai satu aturan baku unity nggak? Dia mengikuti satu aturan baku atau beberapa? Satu. Dia mengikuti prinsip teori-teori perspektif si Leonardo da Vinci-nya. Nah sekarang Mona Lisa itu dipakai di sebuah iklan, nggak tahu iklan apa ini ya. Kira-kira di sini aturannya satu atau dua? Prinsip yang digunakan satu atau dua? Yang pertama aturan lukisan, yang kedua aturan iklan. Nah, minimal begitu ya. Nah, belum kita bicara dua bahasa, dua cara ekspresi, dua meaning, dua konotasi. Nah, begitulah ini apa namanya intertekstualitas tadi. Nah, tadi kan kita mengatakan ya, intertekstualitasnya dasarnya kutipan. Ini dia ngutip nggak? Memindahkan nggak? Seperti di dalam tesis kita memindahkan teori orang lain ke dalam tesis kita, dia mengutip nggak? Ya, ini yang kita sebut dengan mengutip. Jadi mengutip itu tidak mesti ini ya, tidak mesti kata-kata. Mengutip gambar juga gitu. Nah, kalau kita kembali ya, maka di dalam intertekstualitas itu yang dibangun bukan tanda yang
berkesatuan tadi, tapi apa yang disebut dengan ini semiotik web, jejaring semiotik. Maksudnya jejaring itu di dalam sebuah tanda ya, ada kutipan-kutipan dari tanda-tanda lain, signifar lain, kutipan dari makna-makna lain yang dia ramu di sini gitu. Dia ramu menjadi sebuah kesatuan dalam keragaman. Kalau tadi kita percaya pada kesatuan, kalau sekarang kesatuan dalam keragaman. Nah, teorinya agak kompleks ini. Kesatuan dalam keragaman itu artinya yang beragam itu tidak dipaksakan untuk seragam gitu ya, tapi dibiarkan beragam. Nah, ini prinsip dasar dari intertext tadi itu. Jadi kalau ini struktur ini coba saya buat ya untuk membedakan dengan ini struktur semiotika struktural tadi. Kalau semiotika struktural setiap tanda bagaimana? Utuh kan? Bunga artinya cinta. Nah, kalau intertekstualitas percaya bahwa kita bisa ini ngutip loh yang lain-lain nih, makna yang lain-lain, mungkin kita gabung gitu ya. Boleh nggak nanti bunga artinya setengah cinta setengah benci? Itu dibolehkan gitu. Diberi peluang untuk itu. Boleh nggak bunga artinya cinta sekaligus benci? Kita menamai hal yang begitu apa? Kontradiksi kan? Kontradiksi. Di dalam strukturalisme, kontradiksi itu dianggap musuh. Nggak boleh bahasa kontradiktif. Di dalam interteks, bahasa silakan aja kontradiktif. Dan itu banyak sekali terjadi sekarang dalam hal sehari-hari, dalam berpakaian, dalam cara ngomong, dalam televisi, film, dan sebagainya. Karena dia menerima kontradiksi. Ini Roland Barthes yang menjelaskan sangat eksplisit di bukunya The Pleasure of Text. Membuat tanda itu bukan untuk membuat struktur, tapi adalah pleasure kita dalam bermain-main gitu ya. Dikatakan oleh Barthes, jangan takut kontradiksi, biarin aja kontradiktif, kan kontradiksi kan juga manusia. Makna maksudnya, kontradiksi kan juga makna. Oke, jadi itu yang tadi apa namanya prinsip dari intertekstualitas itu. Nah, sehingga dia itu interteks itu adalah fondasinya yang lain itu adalah hibriditas. Bahwa bunga artinya cinta itu bukan hibrid. Bahwa bunga artinya setengah cinta, bunga artinya cinta dan benci, itu sudah hibrid. Nah, intertekstualitas mengajak kita untuk mengapa tidak boleh kita ini apa namanya mencampur-campurkan sesuatu gitu. Sehingga diberi peluang kita untuk begini. Ini mau kita katakan resmi bukan? Ini ada meaningnya, ini resmi ada nggak? Ada. Iya, ada makna resmi. Tapi ada nggak makna tidak resmi? Ada juga. Mengapa tidak resmi bisa bergabung dengan resmi? Ya kenapa enggak gitu kan? Nah, memang pada akhirnya ini ya, intertext itu memungkinkan kita untuk sampai pada satu kesimpulan ya, makna itu tidak mesti unity. Dalam pengertian kontradiksi itu adalah makna. Ya kan kontradiksi itu makna loh itu. Saya ingin menampilkan pakaian saya yang kontradiktif. Itu artinya kita sedang berbicara mengenai signified itu.
metroseksualitas. Kira-kira kontradiktif nggak? Iya. Kontradiktif. Dia menyerap sebagian karakter maskulinitas, menyerap sebagian femininitas. Apakah dia feminin? Tidak. Iya gitu ya. Tapi apakah dia maskulin juga? Iya juga. Nah, itu kan contoh konkret dari ini ya, dari hibriditas. Dan tidak mati dia kan ya, tetap hidup itu orang metroseksualitas itu. Karena kontradiksi itu. Nah, ini satu pandangan ya. Masalah kita setuju apa enggak ini kan urusan lain ya. Ini saya tidak bicara itu. Itu urusan moralnya itu. Tapi ini terjadi sekarang kan ya. Nah, ini tadi kita sebutkan double coding. Aturan-aturan pakaian resmi ada di sini. Aturan-aturan ini kan disebutnya kan tanda-tanda kemapanan. Ini adalah representasi dari budaya anti kemapanan. Bagaimana bisa ya kemapanan dan anti kemapanan disatukan gitu? Kan ini yang terjadi sekarang dengan ini nih. Nah, itulah yang fenomena hipersemiotika yang saya coba ungkapkan di dalam ini ya. Di dalam buku hipersemiotika itu yang sekarang ini sedang direvisi agar muatan-muatan hipersemiotika yang seperti ini lebih banyak muncul gitu. Kalau sebelumnya malah yang semiotikanya yang muncul di situ. Oke. Ada prinsip lain dekonstruksi. Ada persamaan dengan intertekstualitas, tapi ada perbedaan yang mendasar. Saya tidak akan menjelaskan secara detail yang kanan dan kiri itu ya. Tapi kurang lebih adalah prinsip dasarnya dia memutus rantai dari aturan-aturan yang mapan gitu. Atau disebut juga membongkar batas-batas. Memutus rantai dari kode-kode yang mapan tentang indah, yang baik, yang estetis, yang etis untuk menghasilkan perbedaan. Ada nggak perbedaan, ada nggak batas-batas antara, saya supaya mudah bicara bentuk aja gitu ya, perbedaan atau batas antara bentuk-bentuk yang maskulin dengan bentuk-bentuk yang feminin. Urusan tas misalnya, ada nggak tas yang maskulin? Ada nggak tas yang feminin? Ada kan ya. Sekarang urusan bawa tas aja gitu. Ada nggak cara bawa tas yang maskulin? Ada. Nah, ada yang bisa mencontohkannya saya nggak bawa tas yang feminin? Nah begitu kan ya. Nah artinya apa? Tadi kan kita mengatakan di awal ya, tanda itu terstruktur. Terstruktur itu dasarnya adalah difference. Jadi dibeda-bedakan. Ini tas wanita, ini tas laki-laki. Ini cara membawa tas wanita, ini cara membawa tas laki-laki. Bahkan cara duduk juga gitu. Gaya rambut, gaya baju, gaya HP-nya juga beda. Nah, artinya apa? Ada batas-batas yang ini ya. Nanti juga ada contohnya lah ya. Batas-batas yang mengikat, yang kokoh, kuat antara maskulinitas dan femininitas. Begitu juga batas-batas antara baik, buruk. Nah, dalam masyarakat kita ada nggak perbedaan batas-batas baik dan buruk? Ada nggak batas-batas antara benar dan palsu? Sekarang kita mulai ragu-ragu kan ya. Terlihat dari nggak ada yang berani jawab itu gitu. Dan memang situasinya begitu sekarang. Antara benar dengan salah, mana yang benar ya, mana yang salah ya? Benar Nazarudinnya atau benar siapa namanya? Anas Urbaningrum-nya? Benar Antasari Azhar atau benar Susno Aji? Nggak ada yang
Nah, berarti kita kan berada dalam satu situasi dekonstruksi sekarang ini. Padahal sebelumnya kan ini ya, batas benar palsu itu jelas gitu. Moral amoral itu juga sekarang kan muncul masalah. Jadi dekonstruksi itu dia berupaya membongkar ya. Tapi istilah membongkar itu juga tidak memadai. Sehingga ada yang mengatakan bukan membongkar, tapi mencairkan. Nah, contoh mencairkan gimana? Ini contoh mencairkan. Ini saya maju dulu ya. Dulu ada batas-batas yang keras, mengikat, kaku antara maskulinitas dan femininitas. Laki-laki kuat, wanita lemah, aktif, pasif, rasional, irasional, gentle, gagah, cantik. Sehingga istilah gagah itu istilah yang sangat itu milik laki-laki kan. Istilah cantik itu istilah domainnya perempuan. Boleh nggak kita mengatakan laki-laki cantik? Gimana? Ternyata sekarang boleh kan ya? Iya. Ya itu yang metroseksual itu. Nah, maka sebetulnya kita tidak usah jauh-jauh, kita sudah berada dalam era dekonstruksi itu. Batas-batas yang dulunya mengikat, kaku, sekarang sudah ini mencair. Makanya dekonstruksi disebutnya mencairkan. Mencairkan batas-batas sehingga menjadi cair ya. Menjadi cair. Nah, kalau kita cobakan ke struktur tanda ya, kita kembali ke sini, maka dekonstruksi itu karena dia mencairkan ya, ada satu pandangan dia yang lain bahwa dulu kita mengatakan ya, rambut pendek itu maskulin. Nah, dekonstruksi itu mengatakan kita nggak perlu terikat dengan ini, nggak perlu terikat dengan bahwa itu maskulin. Saya bisa gunakan rambut panjang itu untuk menjelaskan apapun gitu. Maka di dalam dekonstruksi yang dipentingkan bukan signifier ini. Yang dipentingkan adalah bagaimana kita mengalihkan satu signifier menjadi signifier yang lainnya, tanpa kita terlalu terbebani harus bermakna gitu. Makanya saya bisa menggunakan bunga untuk menyatakan tadi wild, keliaran. Ada lagi yang berinisiatif, bagi saya bunga artinya kebaikan. Ada lagi yang mengatakan, bagi saya bunga artinya apa? Misalnya. Nah, bagi saya bunga artinya utang, kan? Bagi saya bunga artinya nasionalisme karena bunga bangsa, kan ya. Bagi saya bunga artinya keimanan, pokoknya segala macam. Jadi di dalam dekonstruksi itu yang penting kita bermain-main dengan ini, dengan signifier itu. Nah, sehingga kita sampai pada satu prinsip dasar dari ini ya, dari dekonstruksi itu. Kan tadi kita melihat ya, strukturalisme itu prinsip dasarnya adalah difference. Bagaimana cara kerja difference tadi itu? Sesuatu bermakna karena dia dibedakan dari sesuatu yang lain, dan itu cara kerja itu mungkin berlaku untuk hampir semua yang kita lakukan, berpakaian, makan, menonton. Iya, mengapa ada film horor? Ya karena ada film komedi. Jadi artinya keseluruhan hidup kita itu dibangun oleh prinsip different itu. Nah, prinsip different itu yang paling mendasar bagaimana ya? Yang paling mendasar itu adalah bahwa kita itu dikotak-kotakkan. Nah, makanya di sini kan kotak-kotak ini. Yang tidak boleh digeser-geser gitu ya. Sekali bunga itu artinya cinta, ya jangan kita geser-geser.
Sekali ayam itu artinya binatang itu, begitulah selamanya. Oke, nah prinsip dasar dekonstruksi bukan difference, tapi différent. Ini dalam bahasa Prancis. Différent. Apa bedanya? Apa beda different dengan différent? Ada yang tahu nggak? Kan gampang itu. Yang satu pakai E, yang satu pakai A. Bagi kita ada masalah nggak di situ ya? Ada gunanya nggak membedakan A dengan E itu? Bagi kita sih nggak ada gunanya gitu. Bagi orang Perancis itu sangat berguna, sangat bermasalah gitu ya. Mengapa? Karena di dalam bahasa Perancis mau ditulis E, mau ditulis A, bacanya sama différent. Ya, bacanya sama-sama différent, walaupun ditulisnya E maupun A gitu. Nah akibatnya apa? Saya boleh menggunakan A, sekaligus bisa menggunakan E. Ini kan prinsip dasar ini ya, ya berasal dari konsep seperti itu. Nah tapi kan diperluas ya, diperluas itu artinya saya bisa menggunakan ayam untuk apapun terserah saya gitu. Saya bisa menggunakan binatang ini untuk menggunakan berbagai istilah untuk menyatakan ayam itu. Ya, tadi itu ayah, misalkan ya. Ya, tapi jangan ganti ayah dengan ayan, nanti kan berbahaya nanti kan ya. Nah, ada nggak orang yang cara kerja bahasanya seperti ini? Inilah merupakan tantangan di dalam semiotika, hypersemiotika. Nah, orang yang cara kerja bahasanya seperti ini adalah orang-orang schizofrenik. Iya, orang schizofrenik. Saya mungkin tidak akan bisa menjelaskan secara detail ya, tapi bagi orang schizofrenik itu, kata ayam itu bisa digunakan untuk menyatakan ayah. Bisa digunakan untuk menyatakan ayan. Bagi orang schizofrenik itu bisa. Saya kebetulan pernah membaca sebuah tulisan orang schizofrenik, itu saya di London. Saya dikasih tahu oleh pembimbing saya, coba kamu baca. Saya nggak ngerti, saya bilang. Nah dia bisa mengatakan ya, bagi dia ini saya lupa persis kata-katanya ya. Bagi orang schizofrenik itu ayam itu bukan binatang itu, tapi adalah telurnya gitu. Ini misal saja ya. Nah sehingga kita suruh coba beli telur ke pasar. Nah dia bawa ayam. Karena bagi dia kata ayam itu telur. Ya, saya pernah punya pengalaman dengan teman saya memang yang schizofrenik tuh di Malang, kurang lebih begitulah. Ya waktu kita terbatas, itu saya coba ceritakan secara pendek aja gitu ya. Dia pernah cerita ke saya dengan teman saya dulu daftar di ITB. Tapi teman saya diterima di ITB, saya ditolak gitu ya. Saya ditolak karena rambut saya. Saya mikir-mikir kenapa ya di ITB rasanya tidak ada peraturan tentang rambut ya. Nah rupanya setelah saya pernah wawancara dengan teman saya ini, saya rekam dulu wawancara itu. Nah rupanya setelah saya pernah wawancara dengan teman saya ini, saya rekam dulu wawancara itu. Rupanya bagi dia ya, rambut itu artinya adalah otak. Jadi saya tidak diterima di ITB karena otak saya. Cuman lebih kompleks lagi, bagi dia otak itu ada lagi kata lain yang bisa menjelaskannya. Nah dia cerita lagi ke saya, orang Amerika itu luar biasa menghasilkan roket, menghasilkan shuttle space ya, kendaraan ruang angkasa dan sebagainya. Mengapa katanya? Mengapa dia bisa menghasilkan begitu? Karena semua orang Amerika itu berjenggot. Apa nih maksudnya kan?
Nah, saya coba ikuti ya cerita dia itu. Coba ya lihat di MIT itu berjenggot semua, kan ya. Di NASA itu berjenggot semua. Rupanya bagi dia itu jenggot itu ternyata pintar. Sama dengan rambut tadi. Maka supaya orang Indonesia maju, peliharalah jenggot gitu. Nah ini makanya strukturnya jadi di front itu kan dimungkinkan persilangan ini ya, persilangan tanda gitu. Oke, saya coba merujuk lagi ke sebuah teori yang lain ya. Kalau tadi kan teori dekonstruksi ya. Ada sebuah teori di dalam semiotika yang disebutnya itu semiotic square. Apa namanya? Kubus semiotik lah gitu kan ya. Nah, semiotic square itu begini. Saya coba berupa meringkas ini ya. Anggap S1 itu laki-laki, anggap S2 itu perempuan. Kalau kita menggunakan pandangan yang struktural, maka kita membedakan laki-laki perempuan, maskulin, feminin, ya kan? Begitulah kita membedakan gitu. Sehingga iklan film Twilight tadi itu ya, apa yang dibedakan di situ? Satu laki-laki, perempuan, satu feminin, satu maskulin. Nah, kalau cara kerja kita terstruktur begitu, kita artinya mengikuti pandangan struktural gitu. Cuman di dalam pandangan semiotika square ini, dan saya yakin ini adalah bagian dari hypersemiotika ini ya. Di sini ada, mungkin saya contohkan aja berikutnya ya. Ada maskulin, ada feminin. Di dalam poststrukturalis juga begitu. Tidak hanya ada dua ini, tapi ada yang non maskulin, ada yang non feminin, ada yang laki-laki, ada perempuan, ada yang non laki-laki, ada yang non perempuan. Kita ambil contoh lesbian. Lesbian itu apakah perempuan? Dalam kecenderungan seksual, ini kan sexual choice. Homoseksual itu apakah laki-laki? Nah, makanya kan saya nggak, kalau sama saya nggak mau disebut homoseksual loh dia. Kalau sama homoseksual itu laki-laki, kan boleh saya disebut homoseksual gitu. Saya nggak mau. Dan kita kan membedakan dengan ya, dia bukan laki-laki sejati loh itu. Nah, maka kita membedakan antara laki-laki dan homoseksual. Antara laki-laki dan perempuan, perbedaannya itu kontras. Disebut itu binary opposition. Perbedaan yang kontras, bertolak belakang. Kan begitu tadi ya. Kuat, lemah, aktif, pasif, dan seterusnya. Tapi antara laki-laki dan homoseksual, apakah kontras? Tidak kan? Tapi sama nggak? Nggak juga. Dia berbeda tapi nggak kontras. Nah, poststrukturalis itu kurang lebih ya mengakui yang ini, yang di bawah ini. Kalau di dalam prinsip struktural, yang di bawah ini disebutnya abnormal, ya kan? Yang di atas ini normal. Nah, di dalam poststruktural semiotik itu, yang abnormal itu udahlah kita berbaik hati aja lah, dianggap normal aja gitu. Ya, seperti itu kurang lebih gitu ya. Nah, struktur ini bisa kita terapkan untuk apapun ya, di luar tidak hanya untuk maskulin feminin. Hitam, putih, barat, timur, estetik, tidak estetik, seni, non seni, terhadap apapun bisa kita terapkan. Ini contoh ya.
Oke. Dia maskulin atau feminin? Nah, berarti kan tadi kita ini ya bisa kita uji tadi teori kita itu ya, bahwa tidak hanya ada persoalan maskulin feminin, ada yang non tadi, yang dalam bahasa cultural studies itu sebenarnya ada the third space, ruang ketiga. Ruang ketiga itu ruang antara. Kalau ruang tanya dua, kita percaya hanya ada maskulin feminin, ada hanya barat timur, ada utara selatan. Nah, kalau kita mengakui third space itu, kita mengakui ruang-ruang yang ketiga itu. Kita mengakui ini, gitu. Ini ruang ketiga ini. Iya. Pada akhirnya tidak ada namanya ya. Nah, sekarang kita memberikan nama kan. Kita menamakannya dia dengan, kalau di sini kan metroseksual gitu. Tapi metroseksual belum separah ini. Masih pakai baju yang normal, cuman penuh minyak wangi, parfum gitu kan ya. Oke, jadi di sini apa namanya? Hipersemiotika itu, ini yang tadi kita sebut, dia keluar dari struktur. Salah satu struktur dalam bahasa itu disebutnya struktur biner. Struktur biner itu, kita memahami makna kehidupan itu selalu biner aja. Ya, kuat, lemah, maskulin, feminin, apalagi. Kalau zaman Soeharto dulu Pancasilais, anti Pancasilais. Kalau dalam agama kanan kiri kan ya, padahal ada tengah kan. Kalau dalam agama beriman kafir, nggak ada yang setengah beriman setengah kafir. Nah itu cara berpikir yang biner. Nah si apa namanya post strukturalis atau hypersemiotika ini mengajak kita untuk keluar dari perangkap biner ini gitu. Nah ini orang yang contohnya yang keluar dari perangkap biner. Ini juga sama. Kalau ini kan persoalan ini ya, bukan persoalan gender ini, tapi persoalan pembedaan antara art dan kids atau estetik dan non estetik. Ini juga sama. Ada art, ada kids. Kids itu kurang lebih non seni ya, non estetik. Nah, sehingga sekarang apakah ini indah? Ini saya menggunakan istilah yang sangat sehari-hari ini. Apakah ini indah? Kita tidak mengatakan tidak. Ini yang jelas ini tidak buruk. Ya kan, saya bertanya apakah ini indah? Ada yang menjawab, ini kan tidak buruk. Berarti indah nggak? Enggak, gitu. Tapi tidak buruk. Gitu. Nah ini contoh juga dari ini ya, dari ruang ketiga tadi gitu, dalam estetik. Oke, yang satu konsep lain ya, disebutnya hypersign. Hypersign itu urusannya tadi bahwa tanda itu bisa melampaui tidak hanya struktur, tapi melampaui alam. Melampaui alam. Ini agak sedikit kompleks di sini. Saya mungkin berangkat dari hal yang dasar ya, bahwa sebuah tanda, misalnya pas foto saya sebagai sebuah tanda. Pas foto saya meniru wajah saya nggak? Meniru nggak? Apakah mungkin pas foto saya meniru wajah Michael Jackson? Harus meniru wajah saya kan? Nah begitulah simulakra itu. Simulakra sesuatu yang meniru sesuatu. Cuman yang jadi krusial di situ adalah
ada pas foto sebagai sebuah representasi, ada wajah saya sebagai sebuah realitas. Nah, kalau kita merujuk pada teori semiotika, baik kita teruskan ya. Jadi di dalam semiotika itu sangat sentral pengertian bahwa ada tanda, ada realitas. Nah, kalau kita mengikuti semiotika Peirce itu kan membedakan 3 ya. Ada representment, objek, interpretan. Dia membedakan lagi indeks, simbol, icon. Nah, sekarang ada representment, ada objek, ada tanda, ada realitas, ada gambar, ada yang digambarkan ya. Nah, berarti tanda itu pada dasarnya relasi antara sesuatu yang menandakan, sesuatu yang merepresentasikan, dan realitas yang direpresentasikan. Berarti relasi antara tanda dan realitas. Nah, dengan perkembangan teori teori informasi ya, teknologi informasi, kita menghadapi satu hal yang berbeda sekarang gitu. Dulu kita percaya bahwa sebuah tanda menandai realitas, sebuah tanda itu simulakrum. Simulakrum adalah sesuatu yang meniru sesuatu. Maka pastilah pas foto saya meniru wajah saya kan ya. Sebuah gambar meniru realitas gitu. Nah, itu prinsip dasar dari semiotika. Nah, cuman perkembangan teknologi informasi ya, internet sebagai film, kamera digital dan sebagainya memungkinkan munculnya apa yang disebutkan simulasi. Karena di dalam prinsip simulasi itu saya masuk langsung ke pandangan dari Baudrillard ini. Tanda adalah the generation of by model, menghasilkan melalui model-model yang nyata, yang tanpa asal usulnya dan tanpa realitas gitu. Artinya apa? Kalau kita kembali ke sini ya, menghasilkan tanda tanpa ada realitasnya. Nah, berarti di sini kita harus memodifikasi relasi tanda yang konvensional itu. Kalau yang konvensional kan ada tanda, ada realitasnya. Dan tanda tidak akan mungkin diciptakan kalau tidak ada realitasnya. Mungkin nggak kita membuat pas foto saya gitu ya, tanpa ada wajah saya? Nggak mungkin kan ya. Nah, tapi melalui teknologi informasi dimungkinkan sekarang gitu, menghasilkan ini saya lewat aja. Memungkinkan kita menghasilkan sebuah tanda tanpa ada rujukannya pada sebuah realitas, ya kan? Kalau kita memotret ini ya, katakanlah Gunung Tangkuban Perahu. Nah, foto kita itu adalah tanda kan? Foto kita itu representasi. Tapi Gunung Tangkuban Perahu yang kita foto itu kita bisa tunjuk nggak di mana dia? Ada nggak lokasinya? Ada kan ya? Ada lokusnya, ada tempatnya, ada ruang waktunya kan ya? Nah, kalau kita sekarang melihat ini, ada nggak di mana ini? Kita tidak bisa menunjukkan objeknya. Padahal semiotika itu kan cara kerjanya ada representment, ada objeknya. Nah, kita sini kan tidak bisa menunjukkan objeknya di mana kan ya? Nah, sehingga disinilah dimungkinkan muncul istilah hypersign ya. Istilah ini belum begitu populer gitu. Hypersign itu kalau kita coba strukturkan,
Kan tadi kalau struktur semiotika yang dasar konvensional struktural itu signifier pastilah menunjuk pada sebuah signified. Cuman terkait dengan pertanyaan tadi ya, kan relasi signifier signified ini kan ada dua level. Pertama denotasi, kedua konotasi. Kalau denotasi adalah pas foto saya signifier, wajah saya signified. Jadi pas foto saya itu mendenot, itu artinya menunjukkan. Denotation artinya penunjukan. Jadi pas foto saya menunjuk pada wajah saya. Nah kalau pada level konotasinya, pas foto saya itu tidak lagi menunjuk pada wajah saya, tapi menunjuk pada hal-hal yang abstrak, konsep dan sebagainya. Meaning, kesan. Nah kesannya apa wajah saya? Ya tergantung, kalau pas saya lagi nggak punya duit di foto wajah saya bisa berarti apa? Bokek, Umar Bakri kan. Tapi kalau pas baru dapat lotre misalnya gitu ya, di foto, nah konotasinya, kesannya, persepsinya kan bisa ini, bisa macam apa, bisa senang, bahagia, dan seterusnya. Jadi pada dasarnya kan begitu ya, sebuah tanda dia pertama-tama menunjuk dulu pada realitas yang dia tandai. Nah sekarang dengan munculnya teknologi informasi memungkinkan sebuah tanda tidak menunjuk pada sebuah realitas apapun di luar dirinya, seperti yang kita contohkan tadi ya, yang di depan tadi ini gitu. Tidak menunjukkan sebuah objek. Nah begitulah yang saya mungkin nanti akan saya coba istilahkan hypersign. Tadi kita mengatakan ya, antara bunga dengan konsepnya, atau antara pas foto saya lah dengan wajah saya itu sebuah paket yang berkesatuan enggak? Antara pas foto saya dengan wajah saya itu apa namanya ya, satu hubungan yang alamiah nggak ya, satu kesatuan nggak ya. Jadi istilah unity tadi harus kita jelaskan dalam berbagai pengertian, termasuk juga unity adalah wajah saya dan pas foto saya itu satu kesatuan, itu juga unity kan ya. Karena seperti tadi yang kita katakan, nggak mungkin lah muncul pas foto saya kalau tidak ada wajah saya gitu. Nah sekarang di dalam teori hypersign itu dimungkinkan nggak ada objeknya, saya bisa membuat sign-nya, bikin tanda-tandanya, sehingga dikatakan oleh Baudrillard sekarang kita hidup di dunia tanda-tanda yang tanpa ada objeknya. Ada nggak fenomena begitu? Ada. Saya contoh saya udah jadul ini, udah lama ini ya, mungkin 5 tahun yang lalu lah, di sebuah stasiun televisi di Inggris dicobakan ini, pembaca berita itu bukan orang yang di syuting ya, pembaca berita televisi itu avatar, dia membacakan berita, tentunya nanti mengisi suaranya boleh jadi ini ya, ada dubbing dan segala macam lah ya, tapi yang tampil itu bukan orang. Dan dia membacakan berita dengan bagus sekali, sehingga banyak pemirsa yang nulis surat ke ini ya, stasiun televisi, saya ingin berkenalan dengan pembaca berita Anda, itu kan ya. Perempuan ya. Nah sekarang ada nggak fenomena begitu ya, tanda sekarang menjadi realitas sendiri. Nah kita menghadapi satu semiotika yang lebih rumit ini, bahwa tanda tadinya merepresentasikan realitas, ya kan? Sekarang tanda sendiri menjadi realitas. Contohnya di Jepang. Jadi di Jepang itu ada beberapa tahun yang lalu ya, mungkin 2 tahun yang lalu, ada seorang pemuda Jepang datang ke KUA Jepang gitu ya. Saya ingin mengawini avatar itu. Ya kan pernah ada ya. Dan diresmikan oleh KUA sana. Oleh penghulu di Jepang dengan ya.
Nah, berarti dia kan image, dan image itu kan tanda. Nah, tanda itu kan menjadi realitas itu sendiri gitu. Nah, kalau kita strukturkan sebagai tanda, beginilah dia. Jadi dalam pengertian yang tadi ya, tanda tidak lagi merujuk pada realitas karena dia sendiri adalah realitas gitu. Kalau kita contohkan yang tadi, yang fenomena di Jepang tadi, ada lagi di Jepang juga kan ya, seseorang membunuh karakter, membunuh seorang avatar, dibunuh oleh seseorang dan mati, nggak hidup lagi avatar itu gitu. Nggak tahu caranya bagaimana gitu. Yang jelas bukan pakai senjata kan ya. Seorang avatar dibunuh. Nah, si pemilik avatar ini mengadukan ke polisi supaya orang itu diadili dan dipenjara si orang itu. Iya. Virtual. Pengadilannya virtual, Pak. Enggak, pengadilannya pengadilan biasa aja. Nah, ini akhirnya kita akan masuk ke fenomena tanda yang sudah lebih kompleks ini ya, di mana tanda itu sendiri sudah menjadi bagian dari realitas, padahal tanda kan sebelumnya mewakili realitas gitu. Nah, ini tadi yang secara garis besar ya, saya sebut dengan hypersign, yang strukturnya begini gitu. Walaupun saya pinjam dari Baudrillard ya, Baudrillard kan tidak membuat struktur ini. Dia hanya mengatakan hiperrealitas adalah kita memproduksi model-model realitas tanpa rujukan pada realitas. Nah, kalau dalam semiotika, rujukan realitas itu kan signified objek, kalau menurut Peirce tadi kan ya. Nah, sekarang objeknya nggak perlu lagi. Oke, mungkin kalau ada yang ini yang mau mendiskusikan sesuatu ya untuk memperkaya ini, silakan. Jangan-jangan semuanya udah merasa jadi avatar nih semuanya ini. Nggak bisa lagi membedakan antara tanda dan realitas. Ada ini nggak hal yang perlu kita diskusi nggak? 3 hal tadi ya, intertekstualitas, dekonstruksi, dan hypersign ini dalam hal kedalaman ya. Oke. Nah, memang gini ya, kita bisa hubungkan dengan itu ya. Jadi di dalam semiotika yang ini, yang struktural, mungkin ekivalen dengan dalam perkembangan modernisme lah gitu ya. Maka kedalaman itu kan satu hal yang ingin dicari. Kita ingin mencari kedalaman. Nah, sehingga muncullah istilah ada high culture dan ada low culture, budaya tinggi dan budaya populer, ya kan? Nah, budaya populer itu kerjanya dengan hal-hal yang dangkal, dengan hal yang permukaan. Budaya tinggi dengan hal-hal yang substansial, deep structure, deep meaning gitu, makna yang dalam. Jadi ada pembedaan antara makna dalam dan makna yang permukaan. Begitulah cara kerja ini yang struktural tadi. Dibedakan antara yang dalam dan yang permukaan. Bahkan yang diakui adalah yang dalam. Yang permukaan itu kan populer, kan ya. Di dalam yang posturalis ini justru kan tadi prinsip dasar dekonstruksi itu kan mencairkan batas kan. Kalau tadi ada batas high culture dan low culture, maka mencairkan artinya apa? Tidak ada lagi batas. Yang dangkal itu sekarang setara posisinya dengan yang dalam. Nah, sehingga menurut pandangan posturalis ini sekarang persoalannya persoalan pilihan aja. Kan dia tidak mengakui lagi hierarki. Dulu kan high culture dengan low culture itu hierarkis, baik buruk hierarkis, maskulin feminin hierarkis. Nah, ketika dicairkan batasnya, berarti kita tidak mengakui lagi ada hierarki. Jadi sebetulnya ciri dari ini ya, strukturalisme itu plus modernisme tadi itu adalah represif.
represif, eksklusif, mengkotak-kotakkan gitu ya. Kalau bukan seni tinggi itu bukan seni, ya kan begitu itu. Nah, dalam posturalisme ini ada satu konsep yang kebalikannya, dia adalah inklusif. Inklusif itu artinya toleran. Toleran itu artinya mengakui pluralitas. Cara kerjanya adalah pluralitas. Artinya gini, seni tradisi yang otentik itu silakan berkembang. Tapi yang tidak otentik ini harus juga diakui gitu. Nah, sekarang tinggal masalah pilihan aja. Orang yang suka otentik ya udah dia mengembangkan seni yang otentik, tradisi yang otentik kan ya. Orang yang suka permukaan ini ya udah mengembangkan seni yang permukaan. Nah, sehingga budaya itu dianggap bersifat egaliter gitu. Egaliter itu sama haknya. Kalau dulu kan tidak, seni rendah tidak berhak untuk dipamerkan. Ya. Seperti yang dicoba dilakukan oleh Andy Warhol mungkin ya Pak. Ya. Dia menggabungkan low art sama high art, tapi akhirnya menjadi pop art gitu. Pada akhirnya menjadi high art juga. Iya. Iya. Tapi kan dia kan sudah membuka satu ini ya, peluang bahwa benda sehari-hari seperti tempat toilet gitu kan, tempat kencing itu, sepeda itu dulu itu dianggap bukan seni. Itu kan produk. Nah, dia tidak, dia bawa sepeda ke ruang pameran. Enggak, sepeda itu adalah sebuah karya seni. Nah, dari dia mulailah mencairnya seni dan non seni, seni tinggi dan seni rendah gitu. Jadi kembali ke tadi ya, bukan berarti tradisi itu tidak punya peluang untuk berkembang. Dia silakan aja gitu. Karena kan tadi kan kalau kita strukturkan ya, bukan berarti maskulin tidak boleh berkembang, feminin tidak boleh berkembang, bukan begitu. Tapi dalam pengertian di samping maskulin dan feminin, yang ini juga diakui gitu. Nah, itu seperti itu kurang lebih gitu ya. Oke, masih ada? Mungkin karena waktunya juga udah ini ya, udah habis. Barangkali saya tutup saja ya, kuliah public lecture hari ini. Mudah-mudahan nanti bisa kita sharing untuk mengembangkan ini sebuah teori baru sebetulnya ya. Mudah-mudahan tidak hanya saya yang nulis ini, mudah-mudahan yang lain juga nulis. Harapan saya begitu. Terima kasih atas pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.